Selamat datang di RJ Podcast. Aku balik lagi, dan kali ini kita bakal bahas AI yang bisa ngomong kasar. Pernah nggak sih kamu ngobrol sama AI, terus rasanya gimana ya, kaku banget gitu. Kayak ngomong sama robot, ya emang robot sih. Tapi gimana kalau AI bisa ngomong lebih manusiawi? Termasuk, ya pakai kata-kata kasar sesekali gitu. Nah ini dia nih, perdebatan seru banget di dunia teknologi sekarang loh. Bukan cuma soal sopan santun doang, tapi ini nyangkut ke keaslian, kepercayaan kita ke AI juga. Bahkan sampai ke desain etisnya. Boleh nggak sih AI itu punya gigi gitu? Ini bukan sekedar fitur biar keren doang, tapi udah kayak krisis identitas buat AI itu sendiri. Wah, menarik nih. Oke. Mari kita kupas bareng-bareng topik ini deh. Kenapa sih satu kata kasar dari AI aja bisa jadi perdebatan segede ini? Bisa jadi masalah besar atau malah jadi solusi? Gimana tuh? Jadi kan awalnya AI itu cuma kayak alat bantu gitu ya, macam kalkulator lah, atau mesin penerjemah. Nggak punya gaya bahasa sendiri gitu kan. Tapi sekarang nih, AI didesain jadi teman ngobrol. Nemenin kita di handphone, di smart speaker rumah. Nah, begitu dia jadi temen, gaya bahasanya jadi penting banget dong, iya nggak sih? Betul banget. Nah, disinilah muncul bentrokan seru nih. Di satu sisi ada yang namanya etiket algoritmik. Gampangnya gini, ini aturan sopan santun super kaku yang diprogram sama perusahaan. Tujuannya, biar AI selalu aman buat merek mereka. Ya, brand safe lah. Biar nggak bikin kontroversi, nggak nyinggung siapa-siapa. Pokoknya jaga nama baik perusahaan. Oke. Masuk akal sih kalau dari sisi perusahaannya ya. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, di sisi lain ada kebutuhan kita nih sebagai pengguna, kebutuhan akan otentisitas. Kita pengen AI yang terasa nyata gitu, tulus, bisa nyambung secara emosional. Kalau AI terlalu steril, kaku, jawabannya template banget, ya malah terasa palsu kan? Kayak ngomong sama customer service yang baca skrip. Nggak enak kan? Terus akibatnya apa dong kalau gitu? Kalau AI-nya terlalu sopan terus? Muncul deh yang namanya defisit kepercayaan, trust deficit gitu istilahnya. Kita jadi makin sadar kalau AI ini kadang bohong ya kan, cuma ngikutin aturan main developernya. Ada riset menarik nih, meski 92% pemasar pakai AI buat personalisasi, 40% konsumen malah ngerasa merek-merek itu nggak paham mereka. 40%? Banyak juga ya. Banget. Angkanya naik dari 25% tahun sebelumnya loh. Jadi ada kesenjangan personalisasi atau personalization gap yang makin lebar aja. Jadi makin AI diatur biar super aman dan sopan, makin kita nggak percaya gitu. Ironis banget ya. Iya, ironis kan? Justru karena AI nggak pernah berani sedikit nakal atau nyeletuk pakai bahasa yang lebih lepas, ya dalam konteks wajar ya, itu malah jadi sinyal kalau dia nggak tulus. Bikin kita malas buat ngobrol lebih dalam, gitu. AI yang terlalu sopan itu kayak ngingetin terus, hey, inget ya, aku ini produk, bukan temenmu. Ngeselin kan lama-lama? Oke, paham deh konfliknya. Sekarang coba kita lihat dari sisi yang bilang, ya nggak apa-apa dong AI ngomong kasar sesekali. Apa sih alasannya? Masa cuma biar keren doang? Kayaknya nggak mungkin deh. Ternyata bukan cuma soal gaya-gayaan aja, ada fungsi psikologis dan linguistiknya loh. Pertama, ada fungsi praktis dari umpatan. Menurut peneliti kayak Timothy Janey, ngumpet itu bukan tanda orang nggak bisa ngomong bener, tapi justru alat komunikasi yang punya fungsi. Kayak klakson mobil lah, bisa buat keluarin emosi, mau itu marah, kaget, bahkan seneng banget gitu. Steven Pinker juga bilang ini ada hubungannya sama bagian otak emosional kita yang udah purba gitu. Tunggu. Jadi ngumpat itu bukan karena kosakata kita dikit, aku sering dengar mitos itu soalnya. Nah itu dia, justru riset Timothy J nunjukin sebaliknya. Ada korelasi positif antara kefasihan ngomong secara umum, yang ada hubungannya sama IQ ya, dengan kefasihan ngumpet. Artinya, orang yang kosakata umumnya banyak, biasanya koleksi umpatannya juga lebih beragam. Gokil kan? Wah, serius? Gak nyangka. Terus implikasinya buat AI apa dong? Ya, kalau kita bikin AI super pinter, tapi sama sekali nggak bisa atau nggak boleh ngumpet, dia malah kelihatan kurang fasih, kurang cerdas secara linguistik. AI yang steril itu bukan cermin kecerdasan, tapi malah cermin sensor, gitu. Kedua, ngumpet bisa jadi sinyal kejujuran. Istilah kerennya costly signal. Maksudnya costly gimana tuh? Mahal gitu, harus bayar.
Bukan bayar duit. Costly karena ada risikonya buat si AI atau si pembicara. AI kan sering dituduh ngasih jawaban diplomatis, aman, corporate speak banget. Nah, ketika AI berani ngumpet melanggar aturannya sendiri, itu seolah-olah nunjukin, aku lebih mentingin ngomong jujur sesuai emosi situasi ini ke kamu daripada nurutin aturan developernya. Kita sebagai pengguna jadi ngerasa dia lebih tulus gitu. Oke, masuk akal sih. Jadi kayak dia berani ambil resiko demi kita gitu ya. Terus ada lagi? Ada lagi nih konsep pelanggaran kooperatif, ini dari teori Grice. Intinya kadang kita sengaja melanggar aturan obrolan kayak sopan santun buat nunjukin makna yang lebih dalam. Misalnya nih, kamu curhat ke AI soal sesuatu yang nyebelin banget. Terus AI-nya nyeletuk WTF. Itu parah banget sih. Dia kan ngelanggar aturan sopannya tuh. Iya, harusnya kan nggak boleh ngomong gitu ya. Nah, tapi kamu sebagai pengguna malah mikir, wah gila nih AI, sampai ngelanggar aturan saking setujunya sama aku. Dia beneran ngerti perasaan aku. Oh, jadi pelanggaran aturan itu malah bisa bikin kita ngerasa lebih dekat sama AI-nya ya? Kayak dia ada di pihak kita gitu. Solidaritas. Tepat. Rasanya AI nggak cuma dengerin, tapi beneran ngerti di level emosi. Meskipun ya kita tahu emosinya disimulasikan kan. Dia kayak ikut merasakan bareng kita. Nah ini juga nyambung ke poin berikutnya soal ikatan parasosial. Kita bisa loh ngebentuk ikatan emosional sama AI. Kadang malah lebih intens daripada sama tokoh TV. Soalnya AI kan interaktif. Iya sih, bener juga. AI kan bisa bales chat kita, ngobrol terus-terusan. Nggak kayak nonton TV. Nah, bayangin kamu udah ngerasa deket nih sama AI teman kamu ini, terus pas kalian lagi sama-sama frustrasi sama sesuatu, dianya malah jawab kaku banget kayak robot pabrik. Pasti rasanya kayak... Kayak dikhianati kan? Kayak, loh, kok lu jadi formal gini sih? Kemarin aja asik. AI yang nggak bisa mengekspresikan frustrasi bareng kita, itu jadi pengingat konstan kalau dia itu ya cuma produk, bukan teman beneran. Oke. Terakhir nih, katanya Gumpat bisa bikin lucu ya. Gimana tuh ceritanya? Kok bisa? Itu masuk ke teori humor sebagai pelanggaran jinak, namanya benign violation theory. Jadi humor itu muncul kalau ada pelanggaran norma, tapi pelanggarannya dianggap aman atau jinak. AI ngumpat misalnya bilang kebijakan baru itu bullshit banget, itu kan pelanggaran norma kesopanan. Iya, jelas ngelanggar. Tapi kita bisa ketawa karena satu, ada jarak, dia cuman AI nggak punya niat jahat beneran, dan dua, targetnya biasanya nggak bahaya, kayak konsep situasi abstrak, bukan nyerang orang langsung. Hasilnya, ketegangan jadi cair, jadi lucu. Nah ini yang dicari orang kalau pengen AI yang punya karakter, yang nggak datar doang. Oke. Banyak juga ya ternyata alasan kenapa AI perlu bisa ngumpat. Tapi pasti ada risikonya dong ya? Nggak mungkin aman-aman aja. Pasti ada. Dan resikonya nggak main-main loh. Pertama, soal ancaman muka dan runtuhnya konteks. Kita semua kan punya muka ya, citra diri yang kita jaga di depan publik. Nah, umpatan itu bisa jadi Face Threatening Act, FTA, tindakan yang mengancam muka itu. AI sendiri sih cuek aja, dia nggak punya muka, nggak bisa malu. Tapi dia bisa banget ngerusak muka kamu. Gimana caranya AI ngerusak muka kita? Serem amat. Bayangin gini, AI di HP kamu yang udah kamu setel spicy nih, biar asik. Tiba-tiba dia ngomong kasar, pas HP-mu nggak sengaja nyambung ke speaker mobil dan pas banget orang tuamu masuk mobil. Gimana coba? Waduh. Atau AI asisten di laptopmu nyeletuk kasar pas kamu lagi share screen meeting Zoom sama kolega atau bos. Astaga, auto malu banget sih itu. Yang tadinya lucu di chat pribadi jadi bencana sosial ya ampun. Nah, itu namanya konteks collapse atau runtuhnya konteks. Seketika, kamu bisa langsung dicap punya robot kasar atau bahkan robot rasis kalau AI-nya ngelantur ngomong yang nggak benar. Nggak cuman itu, ada juga kebalikannya. Lembah kesopanan ganjil. Apaan tuh? Kalau kamu coba ngajak AI ngobrol santai pakai bahasa gaul, dianya jawab kaku mulu, mohon maaf saya tidak memahami istilah tersebut. Itu juga bisa bikin kita merasa nggak dihargain, kayak ajakan akrab kita ditolak mentah-mentah. Dingin banget rasanya, nggak tulus. Oke. Itu resiko sosial buat kita pribadi ya. Ada lagi nggak resiko lain yang lebih luas? Ada. Resiko normalisasi, ini juga perlu dipikirin. Kalau AI yang mungkin jadi teman ngobrol kita sehari-hari, terus-terusan pakai bahasa kasar, apa ini nggak bikin standar percakapan kita di dunia nyata jadi makin turun juga? Ikut-ikutan kasar gitu. Ada riset loh yang nunjukin korelasi yang agak bikin khawatir.
Makin sering orang interaksi sama chatbot, makin mungkin dia pakai bahasa kasar di platform lain. Seolah-olah ngobrol sama AI yang nggak ngejudge, ini bikin rem kita jadi blong soal bahasa. Wah, bisa jadi ya. AI nggak cuma cermin, tapi bisa jadi ikut ngebentuk kebiasaan kita juga. Terus resiko teknisnya gimana? Ada nggak? Nah, ini yang paling krusial mungkin. Gede banget risikonya, yaitu garis merah antara profanitas versus hinaan slur. Ini penting banget dibedain. Profanitas itu umpatan umum kayak shit, fuck, anjir, kampret, biasanya diarahkan ke situasi atau buat luapin emosi aja. Relatif, ya nggak terlalu bahaya lah. Tapi hinaan atau slur itu serangan berbasis identitas, ras, agama, gender, orientasi seksual, dan lain-lain. Slur itu nyerang martabat manusia. Bahaya banget. Belum lagi bahasa slang itu berubah terus. Konsep drift namanya. Kata yang hari ini biasa aja, besok bisa jadi kasar. Atau sebaliknya. Susah ngikutinnya. Jadi kalau gitu, argumen paling kuat buat ngelarang AI ngumpat itu mungkin bukan soal etika AI-nya harus sopan. Tapi lebih karena secara teknis emang belum aman ya. Belum bisa dipercaya buat bedain itu. Bisa dibilang gitu. Ada ketidakseimbangan resiko yang gede banget soalnya. Kalau AI salah ngeblokir kata kayak bullshit, padahal konteksnya nggak bahaya, false positif, paling kita kesel dikit ya kan, ganggu sih, tapi ya udah. Tapi kalau AI gagal ngeblokir, terus malah ngeluarin hinaan rasial atau kata-kata kebencian, false negative, itu bencana, bisa kena masalah hukum, reputasi perusahaan hancur lebur, pengguna bisa trauma berat. Nah, karena resiko false negative ini fatal banget, ya perusahaan teknologi cenderung main super aman. Gimana caranya? Ya larang aja semua yang mirip-mirip, termasuk umpatan biasa. Gitu deh. Masuk akal sih kalau gitu. Pilihan sulit ya buat developernya. Selain teknis, ada kendala lain nggak di dunia nyata? Kayak dari sisi bisnis atau hukum gitu? Ada banget. Dari sisi ekonomi nih, dulu kan brand safety itu raja. Pokoknya aman. Pengiklan nggak mau iklannya nempel di konten yang ada umpatannya sedikit aja. Makanya AI dibikin steril banget. Tapi ada tren menarik nih sekarang. Katanya pengiklan mulai geser. Dari sekedar brand safety ke brand suitability. Maksudnya brand suitability gimana tuh? Beda ya? Beda. Mereka sadar kalau ngeblokir kata kunci secara kaku, itu malah bisa ngeblokir konten bagus yang relevan. Jadi mereka sekarang cari konteks yang pas buat merek mereka, bukan sekedar aman dari kata-kata tertentu. Ironisnya, AI canggih yang bisa ngerti nuansa, kapan umpatan itu pas dalam konteks tertentu, misal di review film action yang seru, dan kapan nggak pas, malah bisa jadi solusi buat brand suitability ini. Jadi AI spicy yang bisa bikin pengguna lebih engage mungkin malah lebih menarik buat pengiklan sekarang daripada AI steril yang nggak dipakai orang. Kebalikan? Wah, bener juga ya. Jadi AI yang pinter ngerti konteks malah bisa bantu iklan. Gokil. Terus kalau dari sisi hukum, misalnya di Indonesia pakai UU ITE, itu gimana? Nah, ini juga penghalang besar nih. UU ITE kita kan nggak ada pasal spesifik larang AI ngumpet. Nggak ada. Tapi ada pasal karet yang interpretasinya bisa luas banget. Subjektif. Misalnya, pasal 27 ayat 1 soal melanggar kesusilaan, atau pasal 28 ayat 3 soal pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan. Apa itu kesusilaan? Nggak jelas kan batasnya. Beda-beda tiap orang. Jadi kalau ada yang iseng screenshot AI bilang kebijakan X itu bangsat, terus dilaporin, bisa kena gitu. Potensinya ada. Karena ada risiko hukum yang nggak pasti di negara besar kayak Indonesia ini. Pengembang AI global seringnya pilih jalan aman. Gimana ya bikin satu model AI yang steril aja buat seluruh dunia. Biar nggak pusing. Akibatnya, UI ITE kita secara nggak langsung bisa menyensor AI di mana-mana. Gitu efeknya. Aduh, rumit banget ya ternyata urusannya. Jadi jawabannya bukan sekedar boleh atau nggak boleh nih kayaknya. Terus gimana dong solusinya? Masa AI selamanya harus kaku dan ngebosenin? Nah, itu dia. Kuncinya ada di desain yang bertanggung jawab. Kita butuh kerangka kerja yang lebih cerdas, lebih canggih. Pertama, kita bisa pakai kompas etis, integritas kontekstual. Konsep dari Helen Nissenbaum ini bilang kalau etika itu nggak hitam putih, tergantung konteks. Ngomong kasar itu salah kalau nggak sesuai sama norma di situasi itu. Jadi pertanyaannya bukan, boleh AI ngumpat, tapi dalam konteks apa, ngomong ke siapa, buat tujuan apa AI ini dirancang.
AI buat nemenin main game online ya jelas beda aturannya sama AI buat bantu kerja profesional di kantor kan? Oke, jadi harus lihat situasi, tujuan, sama siapa AI-nya ngobrol ya. Gak bisa dipukul rata. Misalnya gaya bicara komunitas tertentu yang sering pakai umpatan sebagai bagian dari identitas atau solidaritas mereka dianggap rendah atau nggak pantas. Maksa pengguna buat ganti gaya bahasa, code switch, biar bisa ngobrol enak sama AI itu kan ya kayak penindasan linguistik halus gitu. Nggak banget. Benar juga sih. Jadi solusi yang adil gimana dong? Kasih otonomi pengguna, biarin kita sebagai pengguna yang milih mau AI dengan gaya bahasa kayak gimana. Tentunya dalam batas-batas yang aman ya. Ini bisa kok secara teknis dibikin. Udah ada contohnya nggak sih AI yang udah coba begini? Yang bisa dipilih gayanya? Ada contoh yang gagal, ada yang lumayan. Contoh gagal mungkin Grok dari XAI. Katanya spicy mode-nya itu campur aduk antara umpatan biasa, konten seksual, bahkan sampai materi pelecehan anak, CSEM. Itu jelas kegagalan filter yang bahaya banget, gak bertanggung jawab. Tapi ada contoh yang lebih menjanjikan, kayak character.ai. Mereka berusaha memisahkan antara filter keamanan, larangan keras buat hal ilegal, kebencian, NSFW, dengan kontrol gaya. Pengguna bisa pilih opt-in mau kepribadian AI yang lebih spicy, tapi tetap di bawah pengawasan filter keamanan utama yang nggak bisa ditawar. Oh, jadi dipisah gitu ya? Ada lapisan keamanan dasar yang wajib, terus baru ada pilihan gaya di atasnya. Model itu kayaknya lebih masuk akal ya. Terus soal budaya gimana? Kayak di Indonesia tadi, kata anjing kan beda artinya. Penting banget, namanya kalibrasi budaya. Nggak bisa nggak, filter atau aturan yang dibikin di Silicon Valley nggak bisa langsung plug pakai di Jakarta atau daerah lain. Beda banget budayanya. Contoh kata anjing tadi. Di ES, dog itu netral atau positif. Di Indonesia, buat banyak orang, anjing itu kasar banget, ada konotasi najis juga. Tapi kadang, kata kayak bangsat atau bajingan aja malah bisa lebih nyakitin kalau dipakai buat hinaan langsung antar orang. Beda konteks, beda rasa. Iya juga ya. Belum lagi bedain mana kata kasar beneran, mana bahasa gaul yang justru penting buat keakraban anak muda. Susah tuh AI bedainnya. Nah, itu dia. AI harus bisa bedain, makanya perlu taksonomi lokal yang detail. Riset mendalam soal bahasa dan budaya lokal. Intinya sih, usulannya kita harus bedain jelas kategorinya. 1. Profanitas umum, umpatan ke situasi emosi, mungkin boleh di mode opt-in. 2. Kritik tajam, boleh asal tetap sipil, nggak nyerang pribadi. 3. Hinaan personal, serangan ad hominem, harus blokir karas. 4. Selur hinaan identitas, ini harga mati, blokir absolut. 5. Konten ilegal, jelas blokir absolut, plus lapor kalau perlu. Oke, jadi kelihatan ya peta jalannya. Jadi kesimpulannya gimana nih setelah kita muter-muter tadi? Udah mulai pusing nih, ha? Iya, emang kompleks sih. Kesimpulannya gini, pertanyaan, boleh nggak sih AI ngumpat itu sebenarnya kurang tepat. Salah fokus. Kalau kita jawab nggak boleh sama sekali, ya gagal. AI jadi nggak otentik, nggak adil buat gaya bahasa tertentu, dan model bisnisnya juga udah geser kan. Tapi kalau kita jawab boleh bebas aja, ya gagal juga. Karena teknologinya belum siap, risikonya terlalu besar secara sosial dan teknis. Lihat aja kasus Grok tadi, ceroboh itu. Oke, jadi pertanyaan yang lebih benar, yang lebih produktif apa dong? Pertanyaan yang lebih pas adalah, bagaimana caranya AI bisa menggunakan bahasa yang keras atau ekspresif ini secara bertanggung jawab dan bermartabat? Fokus ke caranya, bukan boleh atau enggaknya. Oh, oke. Fokus ke bagaimananya ya. Dan jawabannya? Jawabannya ada di 3 pilar desain yang tadi kita singgung. 1. Garis merah anti kebencian, filter yang super ketat dan nggak bisa ditawar buat blokir semua slur, hinaan personal, dan ujaran kebencian. Ini soal keadilan dan menjaga martabat manusia. Non-negosiasi. 2. Integritas kontekstual, sesuaikan perilaku default AI dengan konteks penggunaannya, kerja, main, curhat, dan lain-lain, dan lakukan kalibrasi budaya yang benar. Ini soal kebijaksanaan praktis, pronesis lah kalau kata filsuf. 3. Otonomi pengguna opt-in. Kasih pengguna pilihan buat aktifin gaya bahasa yang lebih ekspresif, tapi harus jelas batasannya dalam pagar keamanan tadi, dan pengguna juga sadar risikonya kayak konteks kolaps tadi. Ini soal menghargai pilihan dan kecerdasan pengguna. Sip. Jadi tantangannya bukan sekedar nyensor AI biar jadi robot kaku, tapi lebih ke ngajarin AI semacam kebijaksanaan berbahasa ya.
Kapan perlu ngegas pakai klakson buat nunjukin emosi atau solidaritas? Kapan harus ngerem dan pakai bahasa halus atau netral? Gitu ya? Tepat sekali. Itu tantangan desain yang jauh lebih menarik dan ya lebih manusiawi juga kan. Dan sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat kamu renungkan buat kita semua juga. Kalau kita larang semua umpatan demi ketertiban di ruang digital, apakah itu benar-benar bikin kita jadi lebih beradab? Atau jangan-jangan cuma bikin kita jadi lebih munafik? Itu dia obrolan kita di RG Podcast. Makasih udah dengerin, sampai ketemu di episode berikutnya.